Halo, nama saya Randy Radito. Saya adalah professional trainer dari sebuah training consultant di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah merasa bekerja dengan baik? Apakah Bapak Ibu sudah merasa memberi kontribusi yang baik buat bangsa dan negara? Biasanya, pada akhir tahun, dilakukan performance appraisal, yaitu untuk mengetahui apakah target yang diberikan kepada kita sudah tercapai. Namun, penilaian tidak hanya dari situ, tapi juga dari penilaian terus-menerus yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, agar Bapak dan Ibu memberikan kontribusi untuk tercapainya keberhasilan bersama. Sekaligus, pengembangan pribadi untuk Bapak dan Ibu. Itulah yang disebut dengan performance management. Lalu setelah hasil kinerja Anda terima, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah penilaiannya sudah benar? Apakah ini adalah hasil kerja keras Anda? Dan yang terpenting, apakah ini benar-benar mencerminkan kerja Anda? Kejujuran juga dibutuhkan saat Anda ditugaskan untuk menilai kinerja seseorang. Menilai kinerja seseorang dengan jujur atau bisa dikatakan menilai kinerja seseorang secara objektif dan akuntabel haruslah terkonsep dengan jelas. Setiap penilai tidak boleh mematahkan semangat dan menutup harapan individu. Walaupun penilaian berpotensi menjadi subjektif, tapi penilai harus dapat bersikap objektif, tidak menjatuhkan harapan dan semangat kerja orang-orang yang dinilai, sekaligus memberikan feedback kinerja secara adil dan objektif. Hasilnya, kinerja seseorang tidak hanya dinilai oleh atasan langsung, tapi juga oleh berbagai orang dari berbagai tingkatan. Tentunya dengan harapan agar hasil akhirnya sesuai dengan realitas pola kerja dan pola perilaku orang tersebut. Penilaian kerja tentulah sangat bermanfaat bagi karyawan itu sendiri, selain bermanfaat untuk kemajuan perusahaan. Manfaat penilaian kerja bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Yang keempat, umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana mereka mengatasinya. Lalu bagaimana ketika Anda mendapat penilaian yang kurang saat performance appraisal? Jangan langsung baper. Mulailah dengan mempertimbangkan kritik secara objektif. Tidak ada seorang pun yang berniat merendahkan Anda. Semua kritik bertujuan untuk membangun atau perbaikan kualitas. Lalu, buatlah rencana perbaikan yang realistis. Buatlah beberapa rencana perbaikan yang menantang, tapi tetap bisa dilakukan. Selanjutnya, dapatkan bantuan atau pelatihan yang Anda butuhkan untuk perbaikan. Kritik yang muncul bisa disebabkan kurangnya keterampilan Anda, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Carilah kesempatan untuk menunjukkan perbaikan. Siapkan rencana untuk menjelaskan perbaikan yang sudah Anda lakukan saat pertemuan berikutnya atau dalam pembicaraan tatap muka dengan mengajukan bukti pendukungnya. Terima kasih. Apa jadinya jika penilaian kinerja dilakukan secara tidak jujur? Hal yang akan terjadi sebenarnya ada dua kemungkinan terjadi jika penilaian dilakukan secara tidak jujur, yaitu yang pertama, karyawan yang berprestasi akan dinilai tidak baik. Yang kedua dan sebaliknya, karyawan yang kurang berprestasi akan dinilai baik. Kedua kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh atasan yang subjektif ataupun kurang pahamnya atasan terhadap proses penilaian kinerja. Dampaknya bagi atasan adalah dia tidak akan memiliki tim atau anak buah yang kompeten,
sehingga departemen di mana mereka berada tidak akan memiliki kinerja yang baik. Dampak bagi karyawan dinilai adalah yang pertama, jika dia dinilai baik padahal buruk, tentunya akan merugikan departemen atau perusahaan. Namun jika dia dinilai buruk padahal baik, bisa saja karyawan tersebut mengundurkan diri dan perusahaan kehilangan karyawan berprestasi. Mari kita perhatikan contoh berikut. Jika seorang pegawai yang memiliki skills atau keterampilan kurang, tapi karena dekat dengan atasan lalu dinilai kerjanya baik, maka dia akan tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ilustrasinya seperti berikut. Iwan, seorang pekerja di perusahaan bangunan atau kontraktor. Penilaian kinerja Iwan tahun lalu sangat baik, karena Iwan sangat dekat dengan atasan. Meskipun secara skills, Iwan sangat kurang berkompeten. Atas dasar penilaian tahun kemarin, Iwan awal tahun ini diberikan tugas untuk membangun sebuah jembatan. Karena kurang kompeten, jembatan yang baru dibangun Iwan langsung ambruk. Contoh suksesnya penerapan performance management yang baik dapat kita lihat pada perusahaan-perusahaan berikut ini. Adobe telah menurunkan tingkat turnover sebesar 30% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh proses diskusi dan umpan balik dari atasan dan bawahan secara lebih sering atau dalam jangka waktu triwulanan. General Electric atau GE juga telah melakukan kesuksesan penerapan performance management. GE memiliki aplikasi mobile TD at GE yang membantu karyawan untuk memberikan umpan balik kepada atasan dan perusahaan. Untuk melakukan performance management dengan baik, lakukan hal-hal berikut. Identifikasi tujuan performance management. Dengan mengidentifikasi tujuannya, diharapkan Anda bisa mengetahui apa yang diharapkan dari performance management ini. Apakah untuk kompensasi, administrasi, atau bahkan peluang pengembangan. Perjelas pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan jelasnya pekerjaan yang harus dilakukan, tentunya ukuran-ukuran penilaian dan evaluasi akan jelas juga. Tetapkan tujuan dan buat rencana kerja. Beritahu karyawan Anda apa yang diharapkan dari mereka, apa yang perlu mereka capai, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk sampai ke sana. Lakukan pembinaan yang teratur. Sudah jelas bahwa performance management dilakukan sepanjang tahun, sehingga pembinaan harus dilakukan teratur dan sering selama sepanjang tahun tersebut. Buat action plan untuk performance management. Tanpa adanya action plan, kegiatan apapun tidak akan terancang dan terlaksana dengan baik. Nah, sekarang Anda tahu betapa pentingnya kejujuran dalam penilaian kinerja, baik untuk masyarakat, instansi, maupun diri Anda sendiri. Jangan biarkan nilai bagus memanjakan Anda. Teruslah raih nilai tinggi untuk kesempurnaan diri Anda dan kemajuan masyarakat Indonesia.